Hello guys, selamat datang kembali di Ngablu HTNE. Let's take a deep dive into the ocean of the soul. Bersama gua Dani G sebagai host kalian kali ini. Dan di kesempatan ini, gua akan membahas isu-isu yang diangkat dari game The Witcher 3 Wild Hunt. Baik itu isu sosial, isu politik, atau soal filosofisnya yang relevan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Pertama-tama mari kita obrolin tentang peperangan yang terjadi di game ini dulu. Kalian semua tahu kan bahwa konflik antara Nilfgaard sama kerajaan utara yang ada di The Witcher 3 itu ninggalin dampak besar buat rakyat sipil. Ya kalian bayangin aja nih, kalian pergi ke wilayah-wilayah yang terdampak perang, terus di sana kalian bakal ngeliat rakyat yang hidupnya pada hancur. Mereka jatuh miskin sampai mau makan aja mereka gak tahu bisa apa enggak. Mereka juga harus nyari tempat pengungsian karena tempat tinggal mereka pada hancur. Beberapa dari mereka juga terpaksa harus kehilangan keluarganya, yang entah itu literally hilang, mokad, atau hal buruk apapun itu yang kalau dipikirin aja bikin ngilu. Salah satu momen yang bikin gue sedih di game ini adalah ketika si Geralt bertemu dengan anak-anak pengungsian di quest Man's Best Friend. Terus si Geralt nanya ke salah satu anak di situ. When did you last eat? A week back. Half a charred squirrel and a handful of berries. Mereka juga bilang bahwa kebanyakan orang tua dari mereka itu dibunuh atau melarikan diri dengan alasan terlalu banyak orang yang harus dikasih makan. Hal itu mengingatkan gue sama video tentang anak-anak yang ada di Palestina sana, dengan krisis dan cobaan yang sama. Itu semua terjadi karena para penguasa yang hanya peduli pada kepentingan pribadi mereka. Yang jadi korban, siapa lagi kalau bukan rakyat kecil yang tidak berdosa. Malah kalian nanti bakal bertemu pasukan dari masing-masing kubu yang gak punya tujuan lagi buat mereka saling ngebunuh satu sama lain. Keduanya cedera. The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastian! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to my side and then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosin here found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. A blind man leading a cripple. Found this place. Tapi di satu sisi lainnya juga, tepatnya di quest Twisted Firestarter, diperlihatkan nih, ada satu cerita dari ras dwarf tentang penjajahan. Si dwarf ini bilang, dulu gue benci banget sama yang namanya The Black Ones, atau penjaga dari Nilfgaard. Tapi ternyata, yang dia rasain, pemerintahan Nilfgaard lebih bagus ke tempat ini. Mereka bisa menertibkan kelakuan geblek orang-orang yang ada di desa. Quest ini jadi bikin gue mikir what if kalau penjajahan di Konoha berhasil dan masa depan Konoha lebih bagus di tangan para penjajah. Nah sekarang kita bahas rasisme sama diskriminasi. Di Redania, tepatnya di kota Novigrad, marak banget terjadi rasisme, diskriminasi, dan pengusiran terhadap ras dwarf, elf, bahkan mages. Manusia di sana menganggap bahwa ras mereka itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada ras lain, di mana mereka membenarkan perlakuan kasar kepada ras tersebut, dan mengatakan hak hidup mereka itu gak sama dengan mereka. Tapi, kalau kita lihat di sepanjang perjalanannya Geralt, kita bakal menyaksikan bahwa kelakuan manusia di dunia The Witcher lebih bobrok dari ras makhluk lain. Geralt juga sebagai Witcher suka ngedapetin diskriminasi. Dia dikatain mutan, manusia jadi-jadian, dikatain heartless. Padahal in some way, Witcher lebih punya hati daripada manusia. Hope for it at least. At this point, doubt I'll ever marry. You keep the coin for Mandy, her wedding. Raise a toast to my health then. Thank you, Master Witcher. Them's warm words. You've a good heart. But I can't let you go empty-handed. Take this at least.
Jadi jangan heran ketika ras lain sudah muak dengan diskriminasi ini, ketika kalian mendorong dan menyudutkan suatu kaum tertentu to the edge, mau tidak mau mereka pasti ngedorong kalian balik. What are you doing? Killing monsters. Dan dari situ lahirlah pemberontakan dari perspektif manusia. Tetapi itu adalah sebuah perjuangan kebebasan bagi mereka yang tertindas. Kalau kita tarik isu ini ke dunia nyata, dan kalau kalian gak tidur pas pelajaran sejarah Indonesia, kalian pasti ingat kejadian yang ada di bulan Mei tahun 1998, di mana etnis Tionghoa menjadi sasaran demonstran di tahun tersebut. Mungkin monster itu bukan selalu tentang makhluk yang menjijikan atau menyeramkan secara visual, tapi monster juga bisa didefinisikan sebagai malaikat secara visual, tapi kelakuannya lebih monster daripada monster. Isu ini juga ada di The Witcher 3, yang menjadi oknumnya adalah sebuah organisasi agama yang bernama The Eternal Fire, atau Api Keabadian. Kita singkat jadi TF aja ya. Mereka sering melakukan praktik pembakaran terhadap seseorang yang dianggap sesat menurut mereka. Dan organisasi inilah yang memulai terjadinya aksi witch hunt, atau perburuan penyihir. Ada suatu quest yang mempertemukan kalian dengan pendeta TF yang nge-hire Geralt buat ngebakarin mayat korban peperangan di medan pertempuran, biar gak dimakanin necrophages katanya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah mayat-mayat yang kita bakar itu bukan korban pertempuran. Kenyataannya, ketika mayat itu masih hidup, ternyata mereka adalah tukang jualan drugs yang namanya Fistech. Fistech sendiri adalah sebuah obat narkoba yang efeknya sama kayak amfetamin dan kokain. Kalian bisa search sendiri efeknya seperti apa. Terus kita tahu hal itu dari mana? Orang mati tidak bercerita dong harusnya. Ternyata salah satu lokasi dari mayat tersebut masih ada yang selamat. Dia nyeritain tuh bahwa si pendeta TF suka ngorder Fistech sama dia. Udah pernah order 3 kali malahan. Pas orderan yang keempat, penjual itu bilang, tiba-tiba orang-orang TF ini nyerang mereka. Dan dari situ kita mengetahui bahwa tujuan pendeta TF mempekerjakan Geralt untuk ngebakar mayat adalah just to make sure witness atau evidence lenyap dan tidak meninggalkan sisa. Ini cerminan bagaimana fanatisme agama bisa dijadikan alat persekusi untuk minoritas atau kelompok yang mempunyai perbedaan pandangan. Seperti itulah bahayanya fanatik. Malahan bukan bahaya lagi, pemikiran kayak gitu udah bertentangan sama nilai kemanusiaan. Dari situ gue mengambil kesimpulan bahwa nasihat tentang jangan berlebih-lebihan itu benar, bahkan berlebihan dalam beragama sekalipun. Hati-hati deh pokoknya. Takutnya kita malah jadi keder sama agama kita sendiri. Sekarang isu politiknya, bisa dibilang permainan politik di dunia The Witcher 3 ini kotor. Mirip-mirip kayak negara Indonesia. Masalahnya gini, politiknya itu bukan lagi soal siapa yang paling terbaik, tapi siapa yang paling licik dan paling cerdik. Intrik kerajaan di dalamnya seperti perseteruan antara Radovid, Emir, dan Dijkstra, di mana mereka semua mempunyai ambisi masing-masing untuk direalisasikan. Seperti biasa, kalau rakyat kecil kayak kita sih pastinya dijadikan pion dan alat untuk mencapai kepentingan mereka. Yang bikin gua bengek dengan perpolitikan ini adalah ketika melihat Geralt sebagai manusia netral harus memilih siapa yang setidaknya lebih layak dipilih untuk kebaikan dunia atau realm. Witcher 3 ini memperlihatkan value antara baik dan benar itu bukan tentang hitam dan putih, melainkan abu-abu. Luar biasa banget lah kalau soal politik mah. Sama kayak negara Indonesia aja, di mana korupsi dari berbagai tingkat masih ada. Udah ditangkap dan diadilin ya oknumnya. Hukumannya malah gak sepadan lagi. Hal tersebut membuktikan kalau masalah ini relevan hingga sekarang. Ya, lagi-lagi setiap negara mempunyai masalahnya masing-masing. Sebagai rakyat kecil, kita hanya bisa berjuang dengan aksi dan berdoa agar negara kita ini semakin membaik. Mau itu dari pemerintahannya, pendidikannya, keberagamaannya, atau ekonominya.